Oke, kita balik lagi. Sekarang kita masuk ke, jadi kan tadi udah overview, sekarang kita masuk ke ini ya, ke agen, fokus di agen. Jadi yang pertama, nah ini, operasional dari agen. Nah ini ya, ini perhatikan baik-baik. Satu, agen beroperasi sebagai unit penjual lokal, ya kan? Unit penjual lokal, nih, dengan arahan dari kantor pusat. Ciri-ciri operasionalnya ya. Kedua, ini yang penting. Agen itu tidak memiliki persediaan. Nah, ini di garis bawah ya. Ini aku besarin dikit lah biar kelihatan. Nah, ini ya. Jadi agen, ini kata kuncinya yang dimerahin ini, dia tidak memiliki persediaan kecuali sampel dari produk. Ya. Jadi agen itu dia cuma penghubung loh. Jadi cuma penghubung antara pembeli dan apa namanya? Kantor pusat. Jadi dia kayak cuma penghubung gitu. Dia nggak ada persediaan kecuali sampel. Sampel itu kan, tapi sampel ini kan nggak dijual ya. Sampel nggak dijual, cuma kayak sebagai sampel. Tapi untuk persediaannya itu dia nggak ada ya. Ini agen tidak memiliki persediaan. Kemudian, nih ya, kegiatan promosi ditangani oleh kantor pusat. Jadi agen itu sebenarnya kamu nggak perlu keluar, enaknya di agen, kamu nggak perlu keluar uang ini, uang apapun, karena dia uang maksudnya uang promosi gitu, karena kegiatan promosinya itu nanti ditangani oleh kantor pusat ya. Jadi kantor pusat yang bertanggung jawab. Nah, dan agen itu dia tetap. Jadi agen itu nanti dia akan diberi modal kerja ya. Jadi agen itu nanti dia akan dia beli di modal kerja. Nah, modal kerja ini nanti digunakan untuk membayar beban operasional. Gitu ya. Jadi dia kalau kamu jadi agen ya dapat inilah, dapat cash dari kantor pusat. Tapi jangan dipakai sembarangan. Ini untuk membayar beban operasional. Kemudian, nah dia itu untuk modal kerja ini dia biasanya pakai sistem impres. Nah gitu. Apa sih maksud dari sistem impres? Nanti kelihatan. Nanti penjelasan selanjutnya itu dia kelihatan apa maksud dari sistem impres. Pesanan pembelian yang diperoleh oleh agen akan dikirimkan ke gini. Jadi agen itu kalau dia dapat pesanan pembelian, nah ya, dia akan dikirimkan ke kantor pusat itu untuk dimintakan persetujuan gitu. Jadi agen itu tiap ada yang mesan ke dia harus minta persetujuan dari kantor pusat dulu sih. Ini. Jadi dia minta persetujuan dari kantor pusat. Nah, baru kantor pusat akan memenuhi pesanan. Jadi kalau kantor pusat setuju, dia akan memenuhi pesanan dan mengirimkan ke pelanggan. Baru kantor pusat, nah ini ya, kantor pusat bertanggung jawab menyelenggarakan pembukuan penjualan. Jadi yang buat pembukuan penjualan itu biasanya kantor pusat. Nah, kalau ini untuk apa namanya? Untuk akuntansi agen ya. Kemudian dia membuat tagihan juga kantor pusat tanggung jawabnya, menerima pelunasan pelanggan juga kantor pusat yang bertanggung jawab ya. Nah, tapi itu untuk agen ya, ini untuk agen. Baru semua biaya agen dipenuhi oleh kantor pusat. Nah, ini enaknya. Jadi dia nggak perlu keluar biaya ya. Jadi semua biayanya itu dipenuhi oleh kantor pusat. Kemudian, nah itu apa namanya? Operasional agen ya. Sekarang akuntansi agen. Nah, ini penting sekali. Agen tidak menyelenggarakan pembukuan. Sekali lagi ulang, agen tidak menyelenggarakan pembukuan ya. Jadi pembukuannya itu nggak ada. Agen itu kalau nggak ada pembukuan terus, nah ya kan pertanyaannya gini. Terus apa namanya? Laporan pertanggungjawaban agen dalam bentuk apa dong? Dia kan nggak buat pembukuan. Nah terus nanti laporan pertanggungjawabannya dalam bentuk apa? Itu kan pertanyaannya. Dalam bentuk apa? Nah jawabannya adalah dia pertanggungjawabannya nanti dia akan mencatat penerimaan dan pengeluaran modal kerja, baru dia akan mencatat penjualan ke pelanggan. Tapi hanya apa? Hanya ringkasan saja. Gitu. Jadi kalian yang mau jadi agen, tenang, nggak perlu buat ini kok, nggak perlu ribet-ribet buat pembukuan. Kalian cuma buat ringkasan penerimaan, pengeluaran, sama penjualan. Gitu ya. Baru selanjutnya,
Nah, nanti ringkasan pemakaian modal kerja ini, nah ini ringkasan pemakaian modal kerja yang tadi itu, dia akan dikirimkan ke kantor pusat. Jadi akan dikirim ke kantor pusat ya. Dikirim ke kantor pusat, tentu dilengkapi dengan bukti-bukti. Tentu harus ada bukti ya. Dalam bentuk voucher yang telah dibayar. Gitu ya. Jadi nanti namanya mirip konsepnya itu mirip sama petty cash kan? Mirip sama petty cash ya kan? Jadi kamu pakai uangnya, ada bukti misalnya struk pembelian atau struk pengeluaran, terus nanti struknya itu kamu kasih ke kantor pusat, ya kan? Terus nanti dia ganti gitu. Nah, jika manajer agen dibayar berdasarkan volume penjualan, maka catatan penjualan juga diserahkan ke kantor pusat. Nah, ini kalau dia agen itu dibayarkan berdasarkan volume penjualan. Karena agen itu dia ada dua ya. Agen itu ada yang gajinya tetap. Nah, ini ada yang gajinya tetap. Ada juga yang gajinya berubah tergantung kinerja. Kinerja ini dalam hal ini apa? Dalam hal ini penjualan. Gitu. Jadi agen memang ada dua ya. Jadi ada yang gajinya tetap, ada juga yang gajinya berubah tergantung penjualan. Nah, kalau dia gajinya berubah tergantung penjualan, maka dia catatan penjualan itu harus diserahkan ke kantor pusat. Gitu. Kemudian, nah ini sekarang jurnalnya gimana sih jurnalnya? Jurnal yang pertama, kalau agen menerima apa? Menerima modal kerja. Jadi modal kerja itu working fund. Nah, kita pakai istilah bahasa Inggris working fund. Contoh misalnya di sini dia dapat working fund modal kerja 1.000. Jadi dapat cash 1.000. Nah, ingat yang perlu diingat penting banget bahwa apa agen tidak melakukan pembukuan. Jadi agen tidak melakukan pembukuan sehingga hanya dicatat oleh kantor pusat. Nah, jadi kayak gini, agen kan tidak melakukan pembukuan. Nah, sehingga jurnal yang 1.000 ini, ini hanya dicatat oleh apa? Oleh kantor pusat. Kan? Jadi hanya dicatat oleh kantor pusat. Jadi jurnal di kantor pusatnya itu adalah sorry ya tadi ada motor. Oke, jadi jurnal di kantor pusatnya adalah working fund agensi A. Ini kalau bahasa Indonesia itu modal kerja agensi A ya kan pada cash. Jadi kantor pusat kan keluar cash ya. Dia kan keluar cash ya. Dia kasih cash 1.000 ke agennya. Tapi di satu sisi cash 1.000 itu dia namanya apa? Namanya modal kerja ya. Working fund. Jadi working fund pada cash. Ini harus besok itu kalau ujian itu harus jelas ya kalau misalnya dia kantor pusat mencairkan modal kerja untuk agen A, ini kan agen A. Nah, di sini harus teman-teman tulis jelas ya. Jadi working fund jadi dijelasin agensi A gitu. Jadi jangan cuma tulis working fund tapi working fund agensi A. Supaya jelas. Jadi 1.000 nilainya. Kedua, nah, gimana kalau misalnya agen menggunakan modal kerja tadi? Jadi agen kan udah dapat uang ya. Nah, terus dia menggunakan modal kerja tadi untuk membayar beban operasional. Nah, saat digunakan, agen hanya mengumpulkan bukti penggunaan. Jadi untuk si agen dia hanya mengumpulkan bukti penggunaan aja. Nah, nanti jika saldo modal kerja udah menipis, biasanya pada akhir periode sih, dia akan mengajukan pengisian kembali modal kerja. Ini kasusnya ini kan aku bilang tadi mirip konsep petty cash. Nah, jadi istilahnya hanya mengulang aja, mirip-mirip mengulang gitu. Jadi mirip konsepnya petty cash. Ya, jadi dia kalau udah akhir periode minta isi kembali. Nah, pas dia mengajukan pengisian kembali, dia harus ada bukti dong, nggak boleh sembarangan. Gitu, dia harus kasih buktinya. Nah, contoh ya, lanjutan dari yang tadi, pada tanggal 5 Maret, agen A mengajukan pertanggungjawaban dan pengisian kembali modal kerja, ya kan? Yang sudah digunakan untuk membayar beban operasional senilai 800. Nah, jadi untuk kantor pusat,
Yang menjurnal itu cuma kantor pusat ya. Dia jurnalnya apa? Dia jurnalnya expense agensi A pada case. Gitu. Mungkin ada yang bertanya gini. Mark, ini kan dia melakukan pengisian kembali ya. Kenapa di sini dia nggak buat ini? Ini kan pengisian kembali modal kerja. Kenapa dia nggak buat working fund kayak sebelumnya kan? Nah ya kan sebelumnya itu dia kasih 1.000 itu dia dapat working fund. Kenapa dia di sini dia expense? Kalau sebelumnya kan ini dia pas pertama kali mengirimkan modal kerja dia working fund. Nah pas dia pengisian kembali dia ini kenapa dia expense? Ya karena ini namanya metode impress. Jadi metode impress tuh kayak gini. Aku contohin ya. Ntar aku buka Excel. Nah ini, jadi ini ya, ini penjelasan untuk metode impress ya, jadi penjelasannya. Jadi awalnya dia dapat 1.000. 1.000 kan tadi. Jadi saldo awal working fund ini dia awalnya saldo awal working fund 1.000 kan? Working fund 1.000. Kemudian dia terpakai 800. Jadi terpakai 800 baru diisi 800 juga. Diisi 800 juga. Berarti saldo akhir, nah saldo update lah istilahnya, saldo update berapa? Dia awalnya 1.000 baru dikurangi 800 diisi 800 dia tetap sama kan? Tetap 1.000 kan? Tetap 1.000. Makanya dia di sini working fund di sini di jurnal di sininya dia pengisian kembali, dia pengisian kembalinya ke expense gitu. Jadi expense package. Supaya apa? Supaya working fund-nya ini kan 1.000. Working fund-nya ini 1.000. Nah, supaya dia tetap 1.000 gimana? Berarti pas pengisian kembali kamu nggak usah sentuh-sentuh. Jadi si working fund-nya itu jadi aku tambah di mana ya? Di bawahnya sini aja aku tambah. Jadi working fund-nya itu tidak usah disentuh-sentuh. Nah, dia tidak usah disentuh. Biarkan tetap 1.000. Jadi di saldonya biarkan dia tetap 1.000. Jadi working fund-nya ini ya. Ini kan 1.000 ya. Nah, dia di sini working fund-nya ini biarkan dia tetap 1.000. Makanya supaya dia tetap 1.000 apa? Nah, ini pengisian kembalinya itu diisi pada expense ya. Jadi expense pada cash senilai 800. Ini berarti metode impress ya ini. Ini karena metode impress. Kemudian akuntansi untuk agen ini. Kantor pusat biasanya mengirimkan aset non kas ke agen sebagai barang sampel ya. Nah, biasanya dia ngirim aset non kas ya ini. Jadi dia aset non kas. Aset non kas ke agen sebagai barang sampel yang berupa persediaan, peralatan dan perlengkapan. Bisa di antara itu 3. Contoh, dia mengirimkan persediaan, ya kan, mengirimkan persediaan kepada agen A sebagai sampel. Ingat, agen itu nggak punya persediaan, dia cuma boleh persediaan, cuma boleh sampel ya. Jadi dia boleh ada persediaan, tapi persediaan dalam sampel, untuk sampel gitu, bukan persediaan untuk lain-lain. Jadi dia 200 kepada agen A untuk sampel, jurnal yang dibuat, nah ini dibuat oleh apa? Dibuat kantor pusat. Jadi sekali lagi aku ingatkan, agen itu dia nggak ada jurnal. Yang menjurnal itu kantor pusatnya. Ya. Jadi jurnalnya apa? Juga jurnalnya agensi sampel pada inventory. Ya, jadi dia kan inventorinya berkurang ya. Dia kan ngirim kan ini. Jadi inventory berkurang kan dia kirim. Nah, jadi karena dia kirim ke agen, berarti inventorinya berkurang ya. Inventorinya berkurang. Kasih kesini lagi. Aduh ini jadi jelek.
Nah, ini ya. Jadi inventory-nya kan berkurang ya, kan dia kirim ke agen, tapi di satu sisi dia mencatat agensi sampel. Ya 200 pada 200. Kemudian ini pertanyaannya, ini agensi sampel ini akun neraca atau laba rugi? Nah, ini kan pertanyaannya kan. Nah, ini agensi sampel akun neraca atau akun laba rugi ya. Kita nanti lihat di akhir. Yang pasti inventory itu akun neraca ya. Kalau agensi sampel apakah akun neraca atau akun laba rugi ya? Kita lihat ya nanti. Selanjutnya ini kalau apa ini? Nah, ini kalau ada pesanan pembelian. Jadi kalau ada pesanan pembelian yang diperoleh agen, ya kan dia diperoleh agen dan akan dikirimkan ke kantor pusat untuk diminta persetujuan. Jadi agen itu nggak boleh sembarangan ini ya, nggak boleh sembarangan approve apa. Kalau ada yang pesan, kamu harus minta persetujuan kantor pusat dulu gitu. Jadi misalnya aku agen, Mario aku mau pesan ini dong. Misalnya produk A ke kamu, agen A, ya kan? Nah, itu agen A itu harus minta dulu ke kantor pusat disetujui atau enggak gitu ya. Jadi dimintakan persetujuan dulu. Baru nanti kantor pusat baru akan memenuhi pesanan. Jadi kalau dia setuju, baru dia akan memenuhi pesanan dan mengirimkan ke pelanggan. Contoh pada tanggal 10 April kantor pusat melakukan penjualan 1.200 ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan pesanan yang diperoleh dari agen. Kita dia catat account receivable pada sales, tapi salesnya diperjelas ya. Salesnya itu sales agensi A supaya kelihatan penjualannya itu penjualan dari agen A atau penjualan dari agen B atau penjualan dari agen C ya kan. Nah, jadi sales agensi A, penjualan maksudnya penjualan berdasarkan pesanan ya kan. Pesanan yang diperoleh agen A gitu maksudnya. Jadi account receivable pada sales agensi A 1.200. Nah, ini baru COGS pada merchandise inventory agensi A senilai 800. Ya, ini kayak jurnal pada umumnya sih, jurnal penjualan pada umumnya kan. AR pada sales, COGS pada inventory kan, sama kan? Cuman bedanya di sini ditambahkan agensi A. Jadi di akhirnya ditambahkan agensi A. Tapi akun receivable-nya nggak usah tambahin agensi A ya. Jadi akun receivable-nya tetap akun receivable aja. Karena kan di pusat dia. Terus, oh ya sekali lagi, ini yang jurnal yang buat ini siapa? Kantor pusat ya. Baru yang ini, kantor pusat bertanggung jawab menyelenggarakan pembukuan penjualan. Ya ini dijelasin tadi kan. Yang pembukuan penjualan itu kantor pusat. Menerima tagihan dan membuat tagihan dan menerima pelunasan dia. Pada 10 Mei kantor pusat menerima pembayaran. Oh, jadi dia menerima pelunasan nih. AR ya berarti penerima pelunasan AR dari pelanggan atas penjualan 10 April. Nah, jurnal yang dibuat kantor pusat adalah tentu ya biasa lah. Ya kan? Normal. Udah sering kita cash pada AR. Penjualannya pelunasan ya itu kan cash 1.200 pada AR 1.200. Terus masih banyak ya slide-nya. Nah, ini. Pada akhir periode, jika kantor pusat menyajikan, nah, ini ya, jika kantor pusat menyajikan transaksi agen seolah-olah transaksinya sendiri, nah ini ya, ini kata kuncinya. Jadi kalau kantor pusat menyajikan transaksi agen seolah-olah transaksinya sendiri, maka dia harus melakukan penutupan akun yang transaksi yang melibatkan agen itu. Jadi dia harus membuat jurnal penutup, ya kan? Nah, jurnal penutup yang dibuat oleh kantor pusat apa? Ya, kata kuncinya apa? Kata kuncinya, pokoknya ini kata kuncinya. Nah, kata kuncinya ini aku kasih di sini aja. Atau di sini aja deh. Ini ya, jadi teman-teman lihat. Ini jurnal penutup ini, pokoknya semua yang melibatkan, nah ini, semua terkait akun laba rugi, LR ya, laba rugi. Nah, jadi contoh sales, agensi A. Jadi salesnya ditutup ya, salesnya itu ditutup berarti didebitkan kan sales. Nah,
Nanti semuanya itu ditutup pada income summary ya. Jadi income summary agensi A. Kemudian yang COGS sama expense. Nah, tadi kan ada COGS 800, terus ada expense juga. Nah, ini dia ditutup ya pada income summary. Ntar ini expense-nya ini emang 200 ya. Bukannya tadi dia expense-nya ini 800 ya. Nah, ini kan expense-nya harusnya 800 ya, expense-nya. Yang 200 itu agensi sampel. Berarti ntar kita coba di sini. Jadi dia ini kayaknya ini 800 juga kayaknya sepertinya. Apa maksudnya expense-nya ini agensi sampel ya? Tapi ini expense-nya ini sepertinya 800 sepertinya. Ini aku dari slide-nya Pak RTH sih. Jadi yang ini. Ini kan expense agensi A ya. Expense agensi A kan 800 tadi ini. Ya kan, expense agensi A 800, berarti di sini harusnya 800 ya. Expense agensi A ya 800, baru COGS 800. Nah, pokoknya semua yang melibatkan akun laba rugi sih, akun laba rugi yang terkait agensi A juga. Nah, itu yang ditutup. Nah, ditutupnya pada income summary agensi A. Ya. Baru nanti, jadi awalnya kan semuanya itu ditutup pada income summary agensi A ya. Awalnya semua ditutup pada income summary agensi A. Baru nanti income summary agensi A, income summary agensi B, ya kan? Jadi income summary agensi A, income summary agensi B, semuanya itu teman-teman tutup pada income summary. Jadi income summary ini milik kantor pusat. Nah, ini dalam kurung, jadi income summary ini adalah milik kantor pusat. Jadi income summary agensi A sama agensi B, sama sales kantor pusat dan seterusnya itu dia ditutup pada income summary ya. Ya kan, ini expense dari kantor pusat juga ditutup pada income summary, baru nanti income summary-nya ditutup pada return net earning. Ini tinggal mengulang sih, mengulang. Nah, ini berarti harusnya agensi A itu ini ya, bukan agensi A ini dia jatuhnya ini apa ya ini? Agensi A ini dia jatuhnya dia rugi ya ini. Rugi ya ini. Nah, dia rugi berapa ini? Dia kan sales-nya 1.200, expense-nya itu 1.600 ya. 1.600. Tapi ya benar juga. Iya sih, dia 1.600. Ini kalau aku ada salah koreksi ya. Ini berarti dia ruginya 400 ya ini. Harusnya rugi 400. Baru sales kantor pusat. X. Oke, ini ya jatuhnya gitu. Baru nanti terakhir income summary-nya ditutup pada return net earning ya. Gitu. Ini aku lihat, ini aku nggak salah nangkap kan dia. Mengajukan pertanggungjawaban dan pengisian yang sudah digunakan untuk membayar beban-beban senilai 800. Iya, expense-nya itu 800. Nah, berarti harusnya di sini yang ditutup ya 800. Gitu ya. Baru nanti ini apa ini? Pada akhir periode, jika diperlukan, kantor pusat melakukan penyesuaian terhadap transaksi agen ya. Nah, gini. Misalnya hasil stock of name terhadap barang sampel. Jadi kan ada barang sampel kan tadi kita kirimkan. Nah, nanti dia jurnalnya misalnya dari barang sampel yang dikirimkan, dia kan barang sampelnya itu yang dikirimkan tadi sampelnya 200 ya. Nah, yang habis terpakai, yang belum terpakai, yang belum terpakai ini ya, yang belum terpakai itu senilai 150.
Ini mirip kasusnya mirip supplies lah ini. Jadi awalnya 200, tersisa 150, berarti ini yang terpakai. Nah, ini yang terpakai. Yang terpakai berarti 50 ya. Terpakai. Jadi yang terpakai 50, berarti advertising expense pada agensi sampel. Jadi advertising expense pada agensi sampel senilai 50. Ya gitu. Advertising expense pada agensi sampel senilai 50. Terus nah udah habis, selesai. Itu ya. Jadi itu untuk agen ya. Untuk agen selanjutnya kita akan masuk ke kantor cabang. Nah, itu yang ribetnya itu di kantor cabang.